Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kembali kita dapat dipertemukan kembali dalam pelajaran kita membaca dan juga menelaah kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun oleh Ustaz Rafiq bin Mufron hafizahullah ta'ala. Dan kembali kita akan lanjutkan, ya sudah masuk ke bab yang kedua, bagian yang kedua, ya, di mana kita telah masuk di kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu. Dan alhamdulillah kita telah melewati bab tsani, halaman 58, dan sekarang kita akan masuk ke halaman ke-60. Halaman yang ke-60. Ya. Al-Fasl Tsani. Ya, Al-Fasl Tsani, ya silakan buka halaman 60. Pasal yang kedua. Yakni mamnu'un min as-sarf. Pasal yang kedua, isim yang tidak boleh ditanwin. Ya sebelumnya ya ingat kembali kalau tanda-tanda isim ya bisa ditanwin, kemudian dia memiliki alif lam, bisa kena alif lam, kemudian bisa idhofah, kemudian bisa kasroh, ditempeli huruf jar, ya itu ada ya tanda-tanda isim ya. Kemudian bisa ditempeli, bisa didahului oleh huruf nida ya. Bisa diingat kembali ya, menerima tanwin, ada alif lam, kemudian bisa didahului huruf jar, kemudian kasroh, bisa kasroh ya, kemudian bisa diidhofahkan, jamu mudhaf ilaih ya. Juga bisa huruf nida ya, bisa huruf nida. Nah, lalu ya, apa hubungannya kok disebutkan kembali? Ya di sini ada halaman 60. Di sini ada isim. Tanda-tanda isim tadi apa? Salah satunya adalah bisa ditanwin, ya kan? Bisa ditanwin. Nah, namun di sini kok ada isim yang tidak boleh ditanwin? Maka berarti ciri-ciri yang kita sebutkan tadi yang mungkin sudah pernah dipelajari di awal dan juga di kitab-kitab yang lain, bahwasanya ya, isim tidak melulu bisa ditanwin. Ya. Itu hanya salah satu ciri saja. Ya, contohnya misalnya isim yang mabni, hadza atau huwa, ya huwa, isim dhamir. Isim apakah dia bisa ditanwin? Tidak. Namun apakah dia dikatakan isim? Ya, dia isim. Namun dia tidak menerima tanda yang ya tanda tanwin itu, maksudnya ya ciri isimnya bukan yang itu. Ciri isimnya bukan yang menerima tanwin itu. Tapi begitu juga dengan ini, ya, isim yang tidak boleh ditanwin. Ya. Isim yang tidak boleh ditanwin, ya, di mana isimnya ini sebenarnya adalah isim yang mu'rab. Ya, ingat kembali isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab harusnya dia nanti bisa berubah-berubah, ya. Bisa nanti dhammah dengan marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Dan yang mamnu'un minas sarf ini ya hukum asalnya nanti ya majrurnya nanti dengan fathah, bukan dengan kasrah ya, bukan dengan kasrah.
Dan dia juga tidak boleh ditanwin. Nah, dia juga tidak boleh ditanwin. Baik, kita baca. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung alif lam atau isim yang lain ditanwin dan dijarkan dengan kasroh, namun ada isim yang tidak boleh ditanwin. Mamnu'un minas sarf. Ia dijarkan dengan fathah. Merasa sudah ya, paham ya ini ya. Intinya mamnu'un minas sarf, dia tidak boleh ditanwin. Ya. Kalau nanti ada yang model seperti ini maka jangan dibaca tanwin. Sebagaimana misalnya kita baca baitun, ya baitun. Hadza baitun. Nah, ini ya, ini masih bisa baitun. Ya, baitun. Huwa Muhammadun, ya. Huwa Muhammadun. Nah, ini masih bisa dibaca kan tanwin. Namun gimana ketika kita katakan hiya Fatimatun? Nah, ini salah. Karena Fatimah masuk ke mamnu' min as-sarf maka tidak boleh ditanwin menjadi hiya Fatimatu. Ya, walaupun kalau misalnya kita dalam percakapan ya kadang-kadang atau lebih seringnya kita mensukunkan akhirnya ya. Misalnya huwa Muhammad atau masalan hiya Fatimah. Nah, namun secara nahwu ya kita harus baca ya biar kita mudah atau lebih mungkin lagi ilmu nahwu kita ya. Kahia Fatimatu. Baik. Adapun macamnya yaitu macam-macam isi ya, mamnu'un min as-sarf ya. Mamnu'un min as-sarf ya macam-macamnya adalah yang pertama nama wanita al-alamul muannasu yang lebih dari 3 huruf. Misal Fatimatu, Khadijatu, Zainabu ya. Dikecualikan satu nama yakni ya Hindun ya Hindun. Ya, kalau ketemu Hindun, Hindun perempuan namun masih bisa ditanwin ya. Kenapa? Nanti antum bisa cari sendiri nanti ketika di level-level selanjutnya ya. Maka ya, secara umum al-alamul muannatsu nama wanita dia tidak boleh ditanwin, masuk ke dalam golongan mamnu'un minas sarf, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian ya kedua, nama laki-laki berakhiran tak marbutah. Nah, bukan hanya nama laki-laki ya. Nama perempuan juga kalau ada tak marbutah ya sudah ya. Seperti Fatimah juga kan. Ya. Ini dispesifikan ya, nama laki-laki berakhiran tak marbutah. Nah, maka contohnya Hamzatu, Muawiyatu, Talhatu, apalagi Hamzah ya. Kemudian ya, misalnya Abu Hurairah. Semuanya dimasukkan ke dalam mamnu'un minas sarf. Baik, kemudian yang ketiga, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab A'jami. Artinya ya nama ajam. Nama luar Arab, nama non-Arab. Contoh Ibrahim. Kayak Ibrahim dibaca Ibrahimu. Tidak dibaca Ibrahimun. Ya. Kemudian Yaqubu, Idrisu. Kemudian Yusuf ya. Dan seterusnya ya. Ini salah satu contoh saja ya. Kemudian yang keempat, nama yang berakhiran an. Bukan an ya, maksudnya ini adalah alif dan nun. Namun tetap dibaca an ya akhirannya. Contohnya Marwanu, Marwan, an, nah ya. Utsman, Utsmanu, Sulaimanu, Affanu, Salmanu, ya, dan lain-lain ya. Nama yang berakhiran dengan alif dan nun tidak boleh dibaca tanwin. Utsman bin Affan, Marwan, ya, Sulaiman, Salman, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, nama yang ikut wazan fi'il. Maksudnya ikut wazan fi'il bagaimana? Ya mirip dengan fi'il. Ya, kalau ada nama yang kira-kira ya hampir mirip dengan fi'il, ya maka tidak boleh
namakan isim ya. Isim tersebut tidak boleh ditanwin. Contohnya misalnya apa? Ahmadu. Ahmadu ya sama dengan fiil mudhari'. Jadi hamida yahmadu, memuji ya. Ahmadullah. Saya memuji Allah. Ya, Ahmadullah. Ahmadu di sini fiil. Namun ada juga isim ya yang mirip dengan fiil tersebut ya. Isim alam ya, nama ya, artinya ya, Ahmadu. Nah, maka Ahmadu ini tidak boleh ditanwin karena dia mirip dengan fiil. Sama dengan Yazid juga, Yazidu, zada yazidu. Mirip kan, yazidu, bertambah ya. Maka yang mirip-mirip seperti ini tidak boleh ditanwin. Sama dengan Yasribu juga, Yasrib. Ya, Yasrib ini nama wilayah Yasrib. Nah, Yasribu ini mirip fi'il kan? Mirip fi'il. Wazan yaf'ilu. Nah, kemudian nomor 6 ya, nama yang mengikuti wazan fu'alu. Kalau ketemu wazan fu'alu dan dia isim atau nama ya, isim alam, maka tidak boleh ditanwin. Contohnya Umaru, Zuhalu, Mudaru. Kenapa demikian? Ya memang demikian pembagiannya. Memang begitu orang Arab melafazkannya demikian. Ini kaidah yang atau penggolongan yang dibagi oleh para ulama. Kemudian ada juga yang tidak boleh ditanwin, yang nomor 7 yaitu mengikuti wazan fa'lanu. Contohnya atoshan, sakron, ghadban, jau'an, kaslan, apalagi ghadban. Ya banyak ya. Ya. Intinya dia masuk dalam sifat ya. Sifat atoshan ini haus, sakron mabuk, ghadban marah, jau'an lapar, apalagi kaslan malas ya, dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau sudah mengikuti wazan fa'lan, maka ketika membacanya tidak boleh ditanwin. Kemudian wazan yang ke-8 ya, jenis yang ke-8 isim-isim yang tidak boleh ditanwin, mamnu'un minas sarf, yaitu sifat yang mengikuti wazan af'alu. Sifat lagi-lagi sifat ya. Mengikuti wazan af'alu. Kenapa? Ya af'alu ini mirip dengan fi'il mudhari'. Dhamir ana ya. Ya tadi seperti Ahmadu tadi ya, Ahmadu. Contohnya apa? Akhdaru, ahmaru ya. Akhdaru ya. Paling hijau, lebih hijau, ahmaru lebih merah, ya. Akbaru lebih besar atau paling besar, asbaqu lebih dahulu, afdalu lebih utama. Kenapa dia ya tidak boleh ditanwin? Ya karena dia mirip dengan fiil tadi, sebagaimana anda katakan tadi. Ahmadu juga bisa ya, Ahmadu lebih terpuji ya, lebih baik, lebih dipuji. Maka kalau dihilangkan harokatnya ini seperti ya dhamir ana tadi, fiil mudhari' dhamir ana. Kalau dihilangkan harokatnya ya. Maka ya kemiripan ini ya menyebabkan dia tidak dibaca tidak ditanwin ya. Nah, kemudian nomor 9 hitungan 1 sampai 10 ikut wazan maf'alu, fu'alu atau fu'alu. Nah, ini lagi ya. Kalau intinya 1 sampai 10 wazannya apa? Wazannya maf'alu atau fu'alu, maka tidak boleh ditanwin. Ya, contohnya di sini mauhalu.
satu ya, mauhalu wazan maf'alu. Dan untuk wazan fu'alu jadi uhalu. Ini aslinya artinya satu sama. Kemudian ya masna. Masna ini sebenarnya ikut wazan maf'alu. Maf'alu ya. Ikuti wazan maf'alu. Kemudian wazan fu'alunya apa? Suna'u. Kemudian 3 salis atau salasah ya. Jadi maslasu 3 ya. Wazan maf'alu. Kemudian sulasu ya. Fu'alu sulasu ya. Tidak ditanwin juga. Kemudian apa ini? Ya marba'. Marba'u kata mengikuti wazan maf'alu ya. Marbu'. Marba'u. Kemudian ruba'u. Ruba'u tidak boleh ditanwin. Ya. Kemudian apa lagi? Makhmas. Ya, makhmas. Khumas. Ya, khumasu, makhmas. Baik. Dan seterusnya. Mastatu ya. Sudah ya. Sudas. Ya, nanti dia jadi sudas. Sudasu. Ya. Kemudian masba. Ya. Menjadi suba. Dan seterusnya. Ya. Ya, intinya dia mengikuti wazan maf'alu, ya fu'al atau fu'al. Kalau dia artinya adalah hitungan sampai 10, 1 sampai 10, maka dia ikut wazan maf'al dan fu'al, maka dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian nomor 10, ya ini ya 10 ya. Ada sighatul muntahal jumu'. Sighatul muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' ya asalnya mudahnya dia mengikuti wazan mafa'il dan atau mafa'il. Mafa'il atau mafa'il. Namun di sini dijabarkan lagi, dijabarkan sehingga ya, lebih detail lagi ya. Nanti kita lihat ya, sebenarnya dia berkisar di antara dua tersebut ya, mafa'il atau mafa'il. Dia senada dengan itu atau hampir mirip ya. Kita lihat contoh afa'il. Afa'il contohnya afadil. Ya, afadil. Ya. Afa'il ya dimirip dengan mafa'il kan? Mirip saja ya. Namun ya kalau didetail ya afa'il ya berbeda dengan mafa'il ya. Baik, kemudian yang B atau yang D saja ya, kita baca D. Mafa'il ya. Jadi madaris ya, madaris. Contohnya madaris atau masajid ya, masajid. Mafatih. Mafatih itu mafatih. Kemudian yang B afa'il. Afa'il. Afa'il ya, anasyid. Kemudian ya yang C rosail. Ya, dia ada wazan fa'ail, fa'ail. Fa'ail. Kemudian yang E asafir, fa'alil, usfur. Jadi usfur ya. Jadi kata usfur. Kemudian fawa'il ya syawari' jalan ya. Syari' jadi syawari'. Atau misalnya kharij ya jadi khawarij. Kharij dari khawarij jadi khawarij. Rasail dari risalah. Rasail jadi risalah. Anasyid dari nasyid ya. Kemudian ya madaris ya dari madrasah. Nah, kemudian catatan ya yang pertama al-mamnu'u min as-sarfi bila tidak kemasukan al atau tidak bersambung dengan sebagai mudhaf dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Misal azhabu ila Makkah marartu bi Sulaimana. Ya, kalau tidak bertempel dengan al ya.
Tapi kalau kemasukan al, ya, misalnya azhabu ila masajida, ke beberapa masjid. Masajida jamak dari masjid, ya, sighah mutahajjum, wazan mafa'il, masajida. Azhabu ila masajida, ke beberapa masjid, aku pergi ke beberapa masjid. Tapi kalau kita pasangkan al, alif lam, azhabu ilal masajid. Nah, maka ilal masajidi. Kenapa? Karena alif lam, maka majrur dengan fathahnya atau mamnu' minas sarfnya hilang, ya. Mamnu' minas sarfnya hilang. Karena sebelumnya ila, maka tetap jadi baca ilal masjidi. Atau bisa dimudhafkan, misalnya ya azhabu ila masjid, ya azhabu ila masajida, ya kan? Itu bentuk umumnya, ya. Tapi kalau diidhafahkan, misalnya diidhafahkan dengan hum, azhabu ila masajidihim, him, masjid-masjid mereka, aku pergi ke masjid-masjid mereka. Azhabu ila masajidihim, him masajid, di situ jadi mudhaf, him mudhafun ilaih, ya. Nah, itu maksudnya. Maka masajidihim, masajidnya di kasroh, ya, hilang mamnu' minas sarf. Contoh, ya, atau yang catatan yang kedua, bila kemasukan al atau bersambung dicirikan dengan kasrah. Ini sebenarnya 1 dan 2 sama, ya, cuman didetailkan, ya. Contohnya di sini, marartu bil ustadzatil afadili fi madarisil qaryah, atau bil asatizatil afadil fi madarisil qaryati. Kenapa itu asatiza? Asatiza itu masuk ke afa'ila, ya. Dan juga al-afadil, ya, al-afadil sudah tadi, ya. Al-afadil yang punya fadil, ya, dari fadil. Nah, al-afadil, ya, dibaca al-afadili, ya. Padahal dia kan masuk sighah muntahal jumu', kan. Dan dia isim yang tidak boleh ditanwin. Namun karena ada alif lam, maka dia dibaca tetap kasrah. Begitu juga dengan madaris. Madaris jamak dari madrasah, madaris sighah muntahal jumu', wazan mafa'il. Namun karena dia diidhafahkan dengan al-qaryah sebagai mudhaf ilaih, madarisnya jadi mudhaf, maka tetap dibaca madarisi. Misalnya apa? Saya membaca rosailnya Syekh Muhammad Ibn Abil Wahhab. Ya. Qara'tu rosail. Nah, ini kalau ini tetap, ya, tetap qara'tu rosaila. Nah, baik. Kemudian, ya, itu dia, ya, tentang isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Nanti silakan dihafal. Ini juga perlu dihafal. Perlu dihafalkan. Ya. Paling tidak ya bisa dihafalkan awal, ya, nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Nama yang ada ta marbutoh, nama laki-laki yang ada ta marbutoh tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Intinya nama, ya, nama, bukan benda. Kemudian nama dari, ya, di sini banyak, ada 6 tentang nama, ya. Tentang nama ada 6. Ya. Ya, mudahnya yang tidak boleh ditanwin, nama wanita, ta marbutoh, nama orang non-Arab, nama akhirannya an, kemudian nama mengikuti wazan fi'il, kemudian wazan fu'al. Kemudian setelahnya ada yang tentang sifat. Intinya di sini juga kalau terakhirnya ada an atau alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Begitu juga yang entah sifat ataupun nama yang mengikuti wazan af'alu, maka tidak boleh ditanwin.
Karena af'al itu mirip fi'il. Ya. Dan yang 9, 10 ya, sighah muntahal jumu' ya silahkan dihafalkan itu ya. Mudah insyaallah ya. Mudah ya. Kalau sudah dapat polanya. Asal dihafalkan, ya pasti insyaallah dimudahkan untuk dihafalkan. Nah, kemudian ya di situ ada halaman 62 ya. Ya. Latihan jadikan kalimat berikut ini menjadi bentuk marfu', mansub dan majrur. Ya. Ya. Tentang marfu', mansub dan majrur ya. Sudah ada di halaman 58 ya. Sudah ada di halaman 58 dan 59 ya. Nanti dilihat. Ya, madrasatun. Nah, nanti marfu'nya apa? Madrasah ya, marfu'nya bagaimana, mansubnya bagaimana, majrurnya bagaimana? Al-fata, da'i, musliman, mudarrisun, mu'minat, ar-rijal, akhuk, al-ab, Aisyah, al-masajid. Kemudian apakah kalimat berikut termasuk mamnu' min as-sarf? Dan sebutkan alasannya. Safiyah, Talhah, Ismail, Zaid, Sukran, ya. Yashkur, ya. Di situ kalimat berikut ya, bukan apakah isim berikut. Kemudian yang ketiga, berikan contoh isim al-mamnu' min as-sarf selain yang sudah disebutkan dalam kitab. Berikan contoh ya. Banyak sekali. Misalnya apa? Salat sunnah yang sering kita kerjakan ya. Sebelum atau sesudah itu kan ini juga ya. Mamnu' min as-sarf juga. Atau ya fadilah amal ya. Ada itu ya. Fadilah apa ininya? Jamaknya apa sih kalau muntahal jumu'nya? Atau ya banyak sekali ya mamnu' min as-sarf ya. Silahkan nanti dicari. Kemudian apa yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu'? Ya, kalau tentang pengertian ini ya Anda sebutkan saja sighah muntahal jumu'. Ya, apa itu sighah muntahal jumu'? Ya. Ya, ada ya intinya puncak dari jamak itulah namanya sighah muntahal jumu'. Ada kalimat yang apa? Bisa dijamak beberapa kali ya. Bisa dijamak beberapa kali. Misalnya contoh ya al-kalbu. Kalbu dia mufrad ya. Kalbu anjing ya. Kalbani ya. Dua anjing ya. Kalau jamaknya ya kilabun. Jamaknya kilabun. Bisa juga dijamakkan lagi menjadi kalaib ya, menjadi kalaib. Nah, apakah kalaib bisa dijamakkan lagi? Ya tidak ya. Tidak, karena dia sudah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Dia sudah akhir dari jamak. Sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Itu maksud dari sighah muntahal jumu'. Intinya jamak ya. Wazan isim jamak ya, wazan jamaknya suatu isim yang tidak bisa dijamakkan lagi atau sudah puncak dari jamak ya. Gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan asmaul khamsah? Ya, asmaul khamsah. Ya, contohnya saja ya. Asmaul khamsah ya 5 isim. 5 isim yang mempunyai tanda khusus ya, dia mempunyai tanda khusus. Dan berbeda dengan yang lainnya ya. Asmaul khamsah marfu dengan tanda waw, mansub dengan tanda fathah dan majrur dengan ya. Contohnya apa? Nanti dicari asmaul khamsah. Insyaallah udah familiar ya, sudah disebutkan di pelajaran-pelajaran di awal atau mungkin sudah pernah belajar di pelajaran yang lain.
Baik, kita masuk ke pasal yang ketiga. Insyaallah ini bisa kita selesaikan pasal yang ketiga. Ya. Al-fasl tsalits, pasal yang ketiga, al-asma'ul marfu'at. Isim-isim yang marfu'. Nah, ini ya. Ya, kita lihat, kita tengok kembali di halaman 58. Silakan dibuka halaman 58. 59 ya, 59 ya. 59 ya. Itu ada tulisan halatu raf'il ismi, halatu raf'il ism. Keadaan-keadaan rafa'nya isim. Ya. Nah, di sini pembahasannya, lihat halaman 63. Di sini ada ada al-mubtada dan juga al-khabar. Ya, al-mubtada, al-khabar. Silakan dibuka halaman 59. 59 dibuka lagi. Ya. Kita lihat al-mubtada wal khabar ada di mana? Oh, ternyata ada di halatu raf'il ismi. Nomor 3 dan nomor 4. Ya. Baik. Ini masih pembahasan isim, ya. Ingat isim. Berarti ya, salah satu yang marfu' atau yang rafa adalah al-mubtada dan khabar. Ya, dua ya. Dua keadaan ya di mana isim menjadi marfu'. Oleh karenanya berarti kalau marfu' semua pembahasan tentang marfu'at ya, maka yang jadi patokan ya di halaman ya 58 ya berarti alamatu raf'il ismi ya sekitaran di dhammah muqaddarah, dhammah ya alif, waw, kemudian dhammah waw, dhammah ya. Itu kan ada alamatu raf'il ismi kan, ada kan halaman 58. Berarti pembahasannya di sekitar itu. Harokatnya tidak jauh-jauh dari itu ya. Harokatnya tidak jauh dari tanda-tanda itu. Baik, karena pembahasannya tentang yang marfu, yang rafa ya. Baik, itu petunjuknya. Nanti kalau misalnya sudah masuk pembahasan mansubat, yang mansub atau nasab, ya berarti kita lihat halaman 59. Misalnya maf'ul bih, ya maf'ul bih ini masuk mana? Oh, masuk nasbil ismi yang nasab. Maf'ul bih nomor 3. Nah, berarti kalau sudah masuk yang nasab, berarti pikiran kita atau acuan kita pada alamatun nasbil ismi, fathah, fathah muqaddarah, fathah dhahirah, ya kasrah, fathah, alif, fathah. Nah, itu ya. Hanya sekitaran itu saja. Namun perlu memang dibiasakan. Perlu dibiasakan. Baik. Kita baca halaman 63. Silakan dibuka halaman 63. Sebagaimana tersebut pada fasal yang pertama bahwa isim-isim yang dirofa ada 7. Maka di fasal ini akan disampaikan perinciannya. Nah, kenapa tidak disebutkan fa'il dulu ya? Biasanya biar urut ya. Nah, ya mungkin untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan. Ada kebijakan penulis yang mungkin untuk memudahkan. Nah, kemudian yang al-mubtada rumusnya mim. Maksudnya rumus itu ya nanti ditulisnya mim ya. Ialah isim rafa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah atau kalimat. Jatuh di awal jumlah. Baik. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Nanti jatuh di awal jumlah. Ya. Ingat, isim, ma'rifah, dan rafa pastinya ya, yang jatuh di awal jumlah. Ini hukum asal. Baik. Kemudian yang kedua, yang B, al-khabar. Rumusnya kho. Ya, kho. Ya, maksudnya tandanya dengan kho. Ialah penyempurna makna mubtada. Ya, artinya dia yang menjelaskan. Ya, contohnya misalnya apa? Ya. Ya. Zaidun talibun. Misalnya. Zaidun talibun. Mudah ini. Zaidun. Zaidun isim ma'rifah bukan? Isim ma'rifah. Rafa bukan? Iya. Rafa dengan apa? Dhammah. Nah, berarti isim yang datang di awal, isim ma'rifah yang datang di awal jumlah dinamakan mubtada. Ma'rifah enggak Zaidun? Iya ma'rifah. Silakan nanti bisa dibuka isim-isim ma'rifah apa saja ya. Jadi pembahasan sebelumnya di bagian yang pertama. Isim alam termasuk isim yang ma'rifah.
Zaidun talibun. Zaidun isim ma'rifah dan dia di awal jumlah, maka dia ditulis mim, mubtada. Kemudian ada yang namanya khobar, dia penyempurna, penjelas. Ya, Zaidun ini apa? Ya, Zaidun apa dia? Ya, maka dijelaskan oleh khobarnya, yaitu Zaidun, yaitu atau adalah talibun, seorang pelajar, seorang murid. Ya. Maka bentukannya mim dan kho, mubtada, khobar. Kemudian cara menyusun mubtada dan khobar harus sesuai ya, bilangannya dan juga jenisnya. Ya, bilangannya maksudnya nanti mufrad nanti sama-sama mufrad, musanna nanti sama-sama musanna, jamak bisa sama-sama dengan sama-sama jamak. Ini hukum asal. Ini hukum asalnya. Ya, contohnya misalnya apa? Ya. Nah, nanti ada contohnya di bawah ya, biar nanti tidak bingung. Ya. Kemudian jenisnya, jenisnya maksudnya apa? Ya, nanti lihat muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar, muzakkar dengan laki-laki, muannas dengan muannas. Ya, sebagaimana misalnya tadi, Zaidun talibun. Zaidun muzakkar, talibun muzakkar juga. Nah, bagaimana kalau muannas? Ya, misalnya Fatimatu. Nah, kenapa bukan Fatimatun? Karena dia ismul ladzi yansharif atau mamnu'un min as-sarf. Fatimatu talibatun. Nah, bukan talibun, salah. Bukan talibun, salah. Talibat. Itu maksudnya jenisnya di situ ya. Sama-sama muzakkar, sama-sama muannas, disesuaikan. Ini hukum asal. Misal ya di sini ada contoh ya. Kita baca dari sebelah kanan ya. Baca dari sebelah kanan. Muhammadun qaimun. Muhammadun mim mubtada, khabarnya qaimun, Muhammad berdiri. Ini sudah sesuai ya. Bilangannya sesuai, jenisnya sesuai. Muzakkar. Kemudian kita lihat bawahnya. Muhammadani qaimani. Muhammadani isim muannas. Musanna afwan, isim musanna. Dua, ya Muhammadani. Dua orang namanya Muhammad, dua Muhammad itu keduanya berdiri. Maka qaimani mengikuti Muhammadani. Begitupun ya. Harusnya al-Muhammadun ini. Nah. Al-Muhammaduna qaimuna. Ya, al-Muhammaduna qaimuna. Al-Muhammadani qaimani ya sama tadi. Kita ikut saja ya. Muhammaduna qaimuna. Nah, maka ini sama-sama ya, sama-sama jamak. Ya, sama-sama jamak. Kalau tadi Muhammadani ya, al-Muhammadani qaimani. Ya, dia sama-sama musanna, juga Muhammadun qaiman sama-sama mufrad. Kemudian contoh yang sebelah kirinya ya al-muslimatu qaimatun. Mufrad. Ya, jenisnya sama, adatnya juga sama, bilangannya sama. Sama-sama mufrad. Kemudian al-muslimatani qaimatani. Ya, sama ya. Al-muslimatu qaimatun. Nah, ini sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Tapi yang salah bagaimana? Muhammadun qaimatun. Nah, ini salah. Mufradnya sudah benar, namun jenisnya berbeda. Qaimatun ini untuk muannas, bukan untuk muzakkar. Muhammadani qaimun. Nah, sama-sama muzakkar, namun bilangannya berbeda. Ya, harusnya Muhammadani qaimani. Qaimun ya, tentu untuk mufrad. Kemudian yang salah lagi bagaimana? Al-muslimatu qaimuna. Nah, ini sama-sama jamak. Al-muslimatu jamak muannas salim. Jamak. Namun qaimuna bukan jamak muannas salim, tetapi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim sehingga jenisnya berbeda. Nah, ini salah. Itu ada tanda kalinya.
mubtada silang ya. Kemudian mubtada dapat berupa 3 macam, yaitu ya, mubtada ya, ini pembahasan mubtada, ingat yang mim di awal berarti ya, yang di awal jumlah, yang mengawali jumlah, hukum asalnya yang mengawali jumlah. Mubtada dapat berupa 3 macam, yaitu isim mu'rab, ismun mu'rabun, seperti misal yang benar di atas ya. Isim mu'rab berarti nanti lawannya isim mabni ya, isim mabni ya. Isim mabni apa saja itu ya, nanti bisa dilihat lagi ya, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham. Nah, nanti bisa dilihat lagi isim mabni. Berarti kalau bukan mabni ya mu'rab ya. Kalau sudah hafal mabni itu apa, maka yang sisanya selain dia adalah mu'rab. Kita hafalkan saja isim mabni ya. Hafalkan isim mabni, insyaallah isim mu'rab sudah paham. Nah, kemudian ya mubtada bisa berupa isim mu'rab, yang kedua bisa berupa isim mabni. Nah, di sini disebutkan ini di sini secara empat isim mabni ya. Di sini dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan isim syart. Contoh, nahnu musliman. Nahnu musliman. Kami adalah 2 orang muslim. Maka di sini nahnu isim ma'rifah enggak? Ya, isim ma'rifah. Dan dia sebagai mubtada. Kemudian isim isyarah, hadza fadlun minallah. Ini adalah ya nikmat atau fadl, ya, keutamaan yang datang dari Allah. Kemudian isim mausul, alladzi fil baiti ustadzun. Yang ada di rumah itu seorang guru. Ka'alladzi di situ jadi mubtada, hadza jadi mubtada, nahnu jadi mubtada. Man yazra' yahsud, isim syarat ya. Isim syarat. Ya, man ya jadi mubtada di situ ya. Baik. Kemudian ya yang ketiga ya, selain isim mu'rab, kemudian selain isim mabni ada isim ya masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Ya, apalagi itu masdar muawwal ya. Ya intinya dia takwilan atau perubahan dari ya, an plus fi'il mudhari. Nah, ini kalau tidak tahu fi'il mudhari ya, tidak hafal atau tidak paham fi'il mudhari ya akan bingung. Apa itu fi'il mudhari? Ya, perlu nanti dibuka-buka lagi. Contohnya gimana ya? Ya, antasumu khairun lakum ya. An plus fi'il mudhari, antasumu khairun lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Maka bisa ditakwil, saumukum khairun lakum. Saumukum khairun lakum. Puasa kalian atau kalian berpuasa itu baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Ya. Terus saumukum ya. Baik. Ya. Jadi masdar muawwal bisa menjadi mubtada. Masdar muawwal bisa menjadi mubtada. Kemudian penjelasan berikutnya, pada asalnya mubtada harus ma'rifah, tetapi ia boleh nakirah apabila bagaimana tadi yang Anda katakan bahwasanya ma'rifah dari awal jumlah itu mubtada merupakan isim ma'rifah dan di awal jumlah adalah hukum asal. Sebagaimana penulis katakan di sini, pada asalnya mubtada harus ma'rifah, tetapi ya boleh nakirah. Bagaimana syaratnya? Ya dia harus didahului oleh nafi atau istifham. Contoh, ma zalimun najihun. Ma huruf nafi, ya zalimun dia mubtada, ya zalimun dia mubtada. Dan dia nakirah, ya Bu. Tidak ada alif lamnya maka dia nakirah dan dia bertanwin ya. Zalimun najihun, tidak ada orang yang zalim, seorang yang zalim itu akan berhasil. Atau misalnya dengan istifham. Istifham itu apa? Ya, huruf atau ya
alat yang digunakan untuk bertanya, huruf istifham. Ailahun ma'allah. Nah, apakah ada Tuhan yang ya, yang bersama Allah, ya. Apakah ada Tuhan yang bersamai Allah? Ya, jawabannya tidak, ya. Nah, itu ya, maka ilahun di situ mubtada, ya. Nakirah, ya, dia boleh nakirah. Kenapa? Karena ada huruf istifham sebelum ya, atau hamzah, ya. Hamzah ini sama dengan hal, ya. Hal ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah. Baik. Kemudian selain didahului oleh nafi istifham, juga dia disifati, ya. Boleh nakirah apabila dia ada sifat yang bersamanya, ya. Contoh, ya, talibun mujtahidun fil fasli. Ya. Talibun mujtahidun, kita tahu dia nakirah. Talibun di situ nakirah, ya. Harus ada yang mensifatinya, yaitu mujtahidun. Talib yang sungguh-sungguh, murid yang bersungguh-sungguh, nah ini harus ada yangnya, harus ada sifat. Kalau tidak ada, cuma misalnya talibun fil fasli, ini salah. Ya. Kalau kita pakai yang sebelumnya, at-talibun fil fasli, ini boleh. Kenapa? Karena ada huruf istifham. Atau ma talibun fil fasli, tidak ada talib di kelas. Nah, ini juga boleh. Ya, karena ada nafi istifham. Juga kalau disifati talibun mujtahidun fil fasli. Talib yang mujtahid itu juga ada berada di fasl, di kelas. Nah, ya kalau tidak ada mujtahidun bagaimana? Ya kita ma'rifahkan dengan alif lam. At-talibu fil fasli. Nah, kemudian yang ketiga mudhaf, itu bersambung, ya. Khatamu dhahabin haramun. Ya, menjadi mubtada mana? Khatamu. Khatamu dhahabin. Ya, khatamu di situ tidak memiliki alif lam. Maka ya nakirahnya karena bergabung dengan dhahabin. Ya. Harusnya ini khatamu dhahabin haramun lirrijal. Ya, cincin emas itu haram bagi laki-laki. Maka haramun di situ jadi khabar. Khatamu dia jadi mubtada. Khatamu jadi mudhaf, dhahabin mudhafun ilaih. Nah, kemudian khobar juga dapat berupa 3 macam, ya. Ya, sebagaimana khobar di sebelumnya, ya. Di halaman 63, dia penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Dan dia datang secara asal, dia datang setelah khobar, setelah mubtada. Khobar itu datang setelah mubtada. Itu hukum asalnya. Khobar dapat berupa 3 macam, yaitu pertama ismun zahirun, seperti misal di atasnya. Isim zahir, ya isim yang ya lawannya dhamir. Isim zahir lawannya dhamir. Maka semua yang di luar dhamir maka dia zahir. Mudah kan? Insyaallah mudah. Kemudian yang kedua dia berupa jumlah. Ya jumlah imma dia jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Sudah ada pembahasannya. Kayaknya sudah ada, ya. Apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang diawali oleh isim, sementara fi'liyah diawali oleh fi'il. Contoh jumlah ismiyah bagaimana? At-tilmidhu, ya. Kita lihat yang sebelah kanan, at-tilmidhu, ya. Dia mubtada, ya. Ummuhu mariyadatun. Nah, khabarnya mana? Ummuhu kah? Bukan, ya. Tetapi khabarnya berbentuk jumlah. Seorang murid, ummuhu mariyadatun. Ummunya atau ibunya, ibunya sakit. Ibunya siapa di situ? Ibunya kita. Maka ummuhu mariyadatun dia jumlah ismiyah. Maka bagaimana? Ya ada jumlah ismiyah dalam jumlah ismiyah. Paham, ya? Ummuhu mariyadatun jumlah ismiyah. Baik.
Namun ummuhu maridatun ini jumlah ismiyah yang menepati posisi khobar. Dia sebagai khobar. Khobar di dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang besar, ya at-tilmidhu, ya, kemudian dan seterusnya. Jumlah ismiyah khobar. Paham ya? Baik, kemudian contoh lain. At-tilmidhani ummahuma maridatani. Dua orang murid, ya, kedua ibunya ya sedang sakit atau sedang ya. Kedua ibunya sakit. Ya. Maka ya kita tahu bersama ummahuma maridatani jumlah ismiyah. Ya. Yang jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Jadi ummahuma dia jadi mubtada, maridatani jadi khobar. Ummahuma plus maridatani adalah jumlah ismiyah sebagai khobar untuk at-tilmidhani. Nah, kenapa di situ ummah? Ya, ummah karena dia isim mutsanna. Ummani. Ya, kemudian karena idhofah nunnya hilang menjadi ummahuma. Kalau kita tulis ummuhuma berarti ibunya cuma satu. Ya. Ibunya satu, muridnya dua. Bisa saja demikian ya. Ya. Bisa saja. At-tilmidhani ummuhuma. Ya, berarti kalau ummuhuma ya kita tulis maridatun. Jadi dua orang ini bersaudara ya, ibunya satu. Namun kalau seperti ini bisa kita ketahui kalau ternyata muridnya beda, ibunya pun berbeda. Ibunya pun berbeda. Kalau kita tulis ummuhuma maridatun, nah berarti ummunya sama, ya, ibunya sama. Kemudian ada yang jumlah fi'liyah, khobar berupa jumlahnya jumlah fi'liyah. Contohnya rabbuka yakhluqu ma yasha. Ya, Rabbmu menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ya, maka rabbuka yakhluqu, yakhluqu di sini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Di dalamnya ada fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Ya, huwa ya. Huwanya ya'udu ila rabbuk ya. Ya, secara makna dia kembali ke Rabb. Ya. Nah, contoh lain at-talibatu yaktubna ad-darsa. At-talibat ya, jamak ya, mubtada. Khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Yaktubna. Yaktubna ya, talibat murid-murid perempuan itu mereka mencatat, menulis pelajaran. Ya. Atau misalnya apa ya? Ya. At-talibun atau at-tullabu yadhhabuna ilal masjid misalnya. At-talibun atau at-tullabu, at-tullab jamak dari at-talib, ya, at-tullabu ya mubtada. Yadhhabuna. Yadhhabuna ini pergi ya, pergi dia jumlah fi'liyah. Fa'ilnya adalah waw jamaah. Ya, kembalinya nanti ke secara makna kembali ke at-tullab. Ya. Jadi itu ya. Contoh dari khobar jumlah fi'liyah. Itu gampangannya yang mudah misalnya apa? Muhammadun yaktubu ad-darsa. Muhammadun yaktubu ad-darsa. Muhammad yaktubu menulis ad-dars. Yaktubu jumlah fi'liyah sebagai khobar ya. Muhammadun jadi mubtada. Baik. Kemudian ya selain tadi isim zahir, kemudian jumlah ada yang berupa syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah itu bisa berupa dhorof atau berupa jar wa majrur. Bisa berupa dhorof, ada yang berupa jar wa majrur. Contohnya apa? Al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu kebun. Kebun itu di depan manzil, depan rumah. Amama di situ dhorof, maka bersamaan amamal manzili menjadi syibhul jumlah. Ya. Contoh lain alhamdu
segala puji lillah. Lillah huruf jar, ya, bersambung dengan lafaz jalalah Allah, menjadi jar wa majrur. Maka jar wa majrur ini disebut dengan syibhul jumlah, sama dengan tadi dzaraf. Dzaraf dan mudhaf ilaihnya ya nanti disebut dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah cuma ada dua, ya. Ya, kalau di penjelasan sini ya dia ada dua, syibhul jumlah, ya, jar wa majrur, ya, dan dzaraf, ya. Jar majrur dan dzaraf. Sudah ada penjelasannya sebelumnya, ya. Tidak salah, sudah ada penjelasannya sebelumnya. Ini dibaca lagi, ya. Kemudian ya jika khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada. Ini disebut khobar muqaddam atau mubtada muakhkhar, ya. Lagi-lagi ya, Anda sampaikan di awal bahwasanya mubtada, ya. Kita lihat di halaman 63, di situ ada tulisan isim ma'rifah. Ya, mubtada itu ya isim rafa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah. Jatuh di awal jumlah. Baik, itu hukum asal. Namun jika khobarnya berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, nah, maka khobar wajib diawalkan. Ya. Ya, kalau sudah terbalik begini, maka khobarnya disebut dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, atau mubtada'nya disebut dengan mubtada' muakhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Contohnya apa? Ya, ma'ahu kitabun. Ya, bersamanya atau ya bersamanya kitab. Ya, kitabun ini jadi apa? Ya, ma'ahu dulu deh. Ma'ahu adalah syibhul jumlah. Kenapa? Karena dia jar wa majrur. Ya, jar wa majrur. Namun karena ya mubtada'nya dia adalah nakirah, maka dia wajib dibelakangkan, ya, diakhirkan. Bisa saja kita katakan al-kitabu ma'ahu. Al-kitabu ma'ahu. Ya karena kenapa? Karena dia ada alif lam, maka dia ma'rifah. Maka kembali ke hukum asal, al-kitabu ma'ahu. Namun karena kitabnya ini nakirah, maka langsung kita akhirkan saja ma'ahu kitabun. Nah, contoh yang salah apa? Rajulun fil baiti. Nah, rajulun fil baiti ini salah. Kenapa? Karena dia rajulun adalah apa? Adalah nakirah. Walaupun dia rofa. Ya, walaupun dia rofa. Yang benar kalau kita mau normalkan biasa ya ar-rajulu fil bait, ya kita ma'rifahkan rajulunnya dengan alif lam. Atau kita kalau misalnya tidak mau kita alif lamkan, ya bisa kita katakan fil baiti rajulun. Lihat yang sebelah kanannya, ya. Fil baiti rajulun. Baik. Lalu bagaimana misalnya Muhammadun fil baiti? Muhammadun fil baiti, apakah sudah benar? Ya, jawabannya sudah benar. Ya, Muhammadun kok? Muhammadun tanwin, bukan nakirah, ya bukan, ya. Muhammadun sudah ma'rifah. Muhammadun isim alam yang ma'rifah, ya, dia sudah ma'rifah. Maka tidak perlu dimakrifahkan dengan alif lam. Baik, kemudian namun jika mubtada'nya ma'rifah, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada' dan boleh diakhirkan. Misal fil baitir rajulu atau ar-rajulu fil baiti. Ya, ini boleh. Ya, kalau dia sudah ma'rifah, ya boleh-boleh saja kita awalkan ataupun akhirkan. Ya, sebagaimana tadi misalnya Muhammadun ma'rifah nakirah, ma'rifah karena dia isim alam. Ya, nama itu sudah pasti ma'rifah. Muhammadun fil baiti. Juga bisa kita katakan fil baiti Muhammadun atau fil fasli Muhammadun. Muhammadun fil fasli, sama saja. Ini boleh dua-duanya. Asal sudah ma'rifah. Ya. Nah. Ya. Baik, itu dia tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Insyaallah ya mudah ya. Sembari nanti ya, kalau
bisa antum dan antuna baca-baca ya di tentang mubtada khobar, bisa dilengkapi kembali, mungkin bisa membaca artikel-artikel atau ya banyak artikel di ini ya, di Google ya. Kalau misalnya belum bisa dipahami ya sudah ditinggalkan saja, dilewati, cari yang bisa dipahami dan yang baru dipelajari. Kalau misalnya baru pelajari mubtada dan khobar, ya sudah belajar saja dulu mubtada dan khobar, cari pahamnya, cari latihannya, sehingga nanti bisa lebih mudah memahami pelajaran baik yang sudah dipelajari maupun yang akan datang, nanti bisa lebih plong ya, karena pembahasan mubtada khobar nanti akan melebar ya. Kalau mubtada khobar belum dapat ya, nanti melebarnya belum akan sulit lagi ya. Karena mubtada khobar nanti ada perluasan. Misalnya ada kana wa akhwatuha, nanti ada pergeseran ya. Misalnya ada inna lagi, nanti bergeser lagi. Baik. Kemudian ada latihan. Ya, latihan silakan nanti dikerjakan kecuali nomor 3 dan nomor 4 ya. Kecuali nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 agak sulit nanti. Ya kalau bisa nanti dikerjakan saja. Namun 3, 4 nanti hukumnya ya sunnah saja, sunnah. Baik. Itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam pengucapan ya. Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Anak mohon ampun pada Allah akan hal tersebut. Jazakumullahu khairan atas perhatian, kehadiran dan juga partisipasinya. Semoga tetap istiqomah dalam belajar. Kita mohon terus kepada Allah agar kita dikokohkan dalam ya Islam dan juga dalam belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.